Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya anak-anakku di rumah? Mudah-mudahan sehat-sehat selalu. Ya, hari ini kita akan membahas kembali materi lanjutan dari materi yang lalu. Jadi sebelum kita lanjut di materi ini atau masuk di materi ini, kita dulu sama-sama membaca doa. Doa dimulai. Ya, doa selesai. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar mengenai menelaah struktur tes persuasif yang dibaca dan didengar. Jadi itu tujuan pembelajarannya mengenai kompetensi dasarnya. Itu masih lanjutan dari pembelajaran sebelumnya. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita lanjut di materi ini hari ini, saya mau menanyakan dulu materi apa yang dibahas minggu yang lalu. Ya, kalau minggu yang lalu anakku membahas isi teks persuasif. Ya, di situ simpulan ada simpulan isi teks persuasif dan langkah-langkah tes persuasif. Ya. Nah, sekarang kita lanjut di materi hari ini, yaitu struktur tes persuasif yang dibaca atau didengar. Adapun pengertian tes persuasif itu secara sederhana, persuasif dapat diartikan sebagai ajakan dalam kamus bahasa Indonesia menyatakan bagian teks. Kemudian di sini yang kedua adalah karangan yang bertujuan membuktikan pendapat. Ya, jadi kita ulangi kembali ajakan. Dan yang pertama adalah ajakan kepada seseorang dengan cara memberikan alasan yang meyakinkan, rujukan halus. Kemudian di yang kedua yaitu karangan yang bertujuan membuktikan pendapat. Jadi tes persuasif adalah karangan yang berisi ajakan untuk melakukan sesuatu. Ya, jadi selanjutnya struktur tes persuasif itu ada 4. Yang pertama adalah pengenalan isu. Pengenalan isu itu adalah berupa pengantar atau penyampaian tentang masalah yang menjadi dasar tulisan atau pembicaraannya itu. Itu yang pertama ya. Kemudian struktur yang kedua, rangkaian argumen. Rangkaian argumen berupa sejumlah pendapat atau penulis atau pembaca terkait dengan isu yang dikemukakan pada bagian sebelumnya. Kemudian yang ketiga adalah pernyataan ajakan, yakni sebagai inti dari
tes persuasif yang di dalamnya dinyatakan dorongan kepada pembaca atau pendengarnya untuk melakukan sesuatu. Kemudian yang keempat, struktur yang keempat yaitu penegasan kembali. Ya, di penegasan kembali di sini atas pernyataan-pernyataan sebelumnya yang biasanya ditandai oleh ungkapan-ungkapan seperti demikianlah, dengan demikian, oleh karena itulah. Ya, jadi seperti itulah struktur tes persuasif. Jadi dibagi menjadi 4 bahagian. Yang pertama adalah pengenalan isu, yang kedua rangkaian argumen, yang ketiga pernyataan ajakan, dan yang keempat adalah penegasan kembali. Ya, saya rasa anak-anakku bisa mengerti mengenai struktur. Jadi ada 4. Tolong yang 4 ini anak-anakku bisa mengerti dengan baik setelah disampaikan tadi. Nah, sekarang saya berikan contoh jadi setelah kita bahas di bagian struktur, kita melihat contoh yang sebagaimana yang telah kita pelajari di pertemuan yang lalu, yaitu mengenai struktur dari peringatan Hari Sumpah Pemuda. Itu terdapat pada pembelajaran sebelumnya di halaman 181. Ya. Tes tersebut itu dibentuk oleh beberapa bagian yang antar bagiannya disusun secara sistematis dan saling berhubungan. Ya, jadi jadi tes tersebut diawali dengan pengenalan isu, diikuti dengan paparan sejumlah argumen. Setelah itu dinyatakan dengan ajakan-ajakan yang diakhiri dengan penegasan kembali. Ya, jadi kita perlu petakan masing-masing strukturnya itu. Ya, dipetakan. Jadi coba anak-anakku sekalian, coba didengar dengan baik, mulai dari pengenalan isu. Ya, jadi di tes di memperingati Hari Sumpah Pemuda itu, kalau kita petakan, pertama adalah pengenalan isu. Di situ terdapat pada paragraf 1 dan 2. Kemudian alasannya mengatakan bahwa di paragraf 1 dan 2, karena pada bagian ini dikenakan isu tentang terlahirnya Sumpah Pemuda. Ya. Jadi dikenakan isu tentang lahirnya Sumpah Pemuda. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, rangkaian argumen. Rangkaian argumen pada peringatan Hari Sumpah Pemuda di sini terdapat pada paragraf 3 dan 4. Ya. Pada paragraf 3 dan 4, alasannya pada paragraf ini dipaparkan mengenai alasan atau argumen pentingnya persatuan bagi bangsa kita. Salah satunya adalah pembangunan yang dilaksanakan pemerintah tetap sasaran. Ya, itu contoh. Jadi paragraf 3 dan 4 yang dikenakan di sini di rangkaian argumen. Karena di situ ditanyakan terdapat pada paragraf berapa tes itu di rangkaian argumen. Maka di sini di tes Sumpah Pemuda, peringatan Hari Sumpah Pemuda, ditegaskan bahwa di paragraf 3 dan 4 alasannya
pada paragraf ini dipaparkan mengenai alasan atau argumen pentingnya persatuan bagi bangsa kita. Salah satunya adalah pembangunan yang dilaksanakan pemerintah tetap sasaran. Kemudian yang ketiga, pernyataan ajakan. Nah, itu di struktur yang ketiga ya. Pernyataan ajakan itu terdapat pada paragraf 5 dan 6. Ya. Adapun alasannya, pada paragraf ini terdapat ajakan untuk mempelopori semangat persatuan dan menjalankan berbagai amal kebajikan. Ya, jadi di peringatan Hari Sumpah Pemuda di paragraf 5 dan 6 itu terdapat pernyataan ajakan. Nah, sebagaimana tadi dijelaskan bahwa alasannya itu adalah pada paragraf ini terdapat ajakan untuk mempelopori semangat persatuan dan menjalankan berbagai amal kebajikan. Kemudian di paragraf di bagian struktur keempat, yaitu penegasan kembali. Nah, di penegasan kembali di peringatan Hari Sumpah Pemuda itu terdapat pada paragraf 7. Alasannya, di sini pada bagian akhir ini ada penegasan kembali bahwa semangat persatuan yang tercermin dalam Sumpah Pemuda bisa digunakan sebagai modal perjuangan membela bangsa dan negara. Ya, jadi saya ulangi, penegasan kembali itu terdapat pada paragraf 7. Ini merupakan paragraf terakhir di peringatan Hari Sumpah Pemuda. Alasannya, pada bagian akhir ini ada penegasan kembali bahwa semangat persatuan yang tercermin dalam Sumpah Pemuda bisa digunakan sebagai modal perjuangan membela bangsa dan negara. Nah, jadi itu tadi ada 4 struktur disertai dengan contoh dari peringatan Hari Sumpah Pemuda. Di sini tadi kan disuruh kita memetakan tes, ya, disuruh memetakan masing-masing strukturnya. Nah, itulah tadi pemetaan struktur di setiap teks, di setiap paragraf, ya. Karena yang diminta adalah paragraf dan alasannya. Jadi struktur tesnya, kemudian paragraf dan apa alasannya mengatakan bahwa itu adalah isu. Begitu pula di rangkaian argumen paragraf ditentukan paragrafnya, kemudian apa alasannya mengatakan itu adalah rangkaian argumen. Kemudian di ajakan-ajakan itu juga ditentukan paragrafnya, kemudian diberikan alasan apa alasannya mengatakan itu ajakan. Dan yang terakhir adalah penegasan kembali. Begitu pula ditentukan paragrafnya dan mengatakan bahwa apa alasannya mengatakan itu penegasan kembali. Ya. Dan karena di sini di penegasan kembali memang dikatakan pernyataan sebelumnya yang biasanya ditandai oleh ungkapan seperti demikianlah, dengan demikian, oleh karena itu. Jadi itulah contoh-contoh tadi yang dipaparkan mengenai struktur tes persuasi. Jadi untuk selanjutnya di sini
anak-anakku sekalian bisa mencari teks lain atau tes yang ada pada buku yang belum ditentukan paragraf dan alasannya. Bisa kita mengambil memetakan di situ tes yang ada pada buku tes, contohnya internet dan haki, boleh juga diambil, bisa juga dipetakan. Ya, bisa juga mengambil tes lain, maksudnya ini ada di buku lain ataukah yang ada di internet atau yang ada di koran, bisa juga mengambil contoh di situ, baru dipetakan struktur tesnya, kemudian dibuktikan paragraf dan apa alasannya mengatakan bahwa itu adalah struktur pengenalan isu dan rangkaian argumen dan ajakan-ajakan dan pengenalan penegasan kembali. Ya, saya rasa itu yang perlu saya sampaikan untuk hari ini. Jadi kesimpulannya dari tes ini, di struktur tes persuasi, yang perlu anak-anakku perhatikan di sini adalah strukturnya, ya, struktur dan menentukan struktur dan apa alasannya mengatakan itu paragraf 1 umpama, paragraf 1 dan 2 umpama, apa alasan tak mengatakan seperti itu dan seterusnya. Jadi barangkali hanya itu yang perlu saya sampaikan hari ini dan mengerjakan tugas apa yang telah diberikan. Sampai di sini ya, saya selalu memberikan himbauan kepada anak-anakku dan supaya materi selanjutnya akan dilanjutkan nanti di kaidah bahasa. Ya, sebenarnya ini kalau seandainya waktu yang lama kita diberikan bisa satu kali dibahas, tapi ini agak singkat, mana juga ada tugas yang mau dikerja, jadi kita kerja saja hanya struktur. Nanti di pertemuan berikut lagi kita pelajari mengenai kaidah bahasa. Sampai di sini saja dulu nak, dan selalu memperhatikan protokol kesehatan, yaitu selalu memakai masker, cuci tangan, dan jangan selalu bergerombol. Cukup sekian saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.